warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faradifa Alifa Kansa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas presentasi pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan pada bab ini saya akan membahas tentang yang pertama, definisi strategi pengendalian manajemen, yang kedua, konsep strategi tingkat korporat, yang ketiga, konsep strategi unit bisnis, yang keempat, keunggulan kompetitif unit bisnis, yang kelima, implikasi strategi terhadap sistem pengendalian, dan yang terakhir, metode penentuan harga transfer. Oke, sebelumnya apa sih strategi manajemen itu? Nah, strategi manajemen adalah cara atau rencana yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi bukan tentang apa yang mau dicapai, tapi bagaimana cara mereka untuk mencapainya dengan sumber daya yang ada agar perusahaan tetap berjalan secara efektif dan bersaing. Misalnya perusahaan ingin meningkatkan laba, nah strategi manajemennya bisa dengan menekan biaya, memperluas pasar, atau dengan meningkatkan kualitas produk. Baik, kita langsung masuk aja ke definisi strategi pengendalian manajemen. Strategi adalah pendekatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dari suatu aktivitas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pengertian strategi secara khusus yaitu tindakan yang bersifat selalu meningkat dan terus-menerus, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang sesuatu yang diinginkan oleh para konsumen. Contohnya, perusahaan ingin mempertahankan suatu pelanggan. Nah, strateginya bisa fokus pada peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian adalah suatu tindakan untuk membandingkan antara rencana dengan aktualnya. Pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penetapan standar, yang kedua, pengukuran hasil kerja, dan yang ketiga, pengkoreksian jika terdapat perbedaan antara standar dengan aktualnya. Jadi, pengendalian adalah proses untuk mengecek apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana, dan jika hasilnya tidak sesuai, maka manajemen akan melakukan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen adalah proses untuk mengecek dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan konsep strategi tingkat korporat. Strategi perusahaan berhubungan dengan bauran bisnis yang tepat. Strategi korporat dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah single industri atau industri tunggal, yang kedua, diferensiasi tidak terkait, dan yang ketiga adalah diferensiasi saling berkaitan. Single industry. Single industry adalah strategi di mana perusahaan hanya memiliki satu jenis usaha saja, dan semua kemampuan serta sumber daya perusahaan hanya difokuskan untuk berkembang pada industri tersebut. Diferensiasi tidak terkait. Diferensiasi tidak terkait adalah strategi di mana perusahaan menjalankan beberapa bisnis yang tidak saling berkaitan. Strategi ini dilakukan untuk meminimalkan risiko bisnis. Yang terakhir, diferensiasi saling berkaitan. Diferensiasi saling berkaitan adalah strategi di mana perusahaan menjalankan beberapa bisnis yang masih saling berkaitan, sehingga antar unit bisa memberikan dukungan melalui sinergi operasi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan konsep strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis adalah strategi yang dilakukan oleh masing-masing unit atau lini bisnis untuk bersaing di pasar sehingga menghasilkan laba dan menjaga kelangsungan bisnis. Nah, lalu bagaimana sih cara unit bisnis ini dapat bersaing dan mencapai tujuannya? Yaitu dengan hubungan strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis ditentukan oleh 2 aspek utama. Yang pertama, misi unit bisnis. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Yang pertama, misi. Misi unit usaha menunjukkan bagaimana manajemen memperlakukan setiap unit usaha. Dikarenakan kondisi setiap unit yang berbeda-beda, maka ada yang dipertahankan, ada yang dikembangkan, dan juga ada yang dilepas. Lalu ada 4 jenis misi unit bisnis. Yang pertama adalah bangun, yang kedua pertahankan, yang ketiga panen, dan yang keempat divestasi.
Misi bangun adalah strategi di mana perusahaan rela untuk mengorbankan keuntungan jangka pendeknya demi memperbesar pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Misi pertahankan adalah strategi untuk menjaga posisi pasar yang sudah ada agar tidak direbut oleh pesaing. Misi panen dilakukan dengan cara mengurangi investasi dan memaksimalkan laba jangka pendek, meskipun pangsa pasar sering bisa menurun. Dan yang terakhir, misi divestasi adalah keputusan perusahaan untuk menghentikan atau menjual unit bisnis karena dinilai tidak lagi dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan keunggulan kompetitif unit bisnis. Keunggulan kompetitif adalah kelebihan yang dimiliki oleh unit bisnis dibandingkan pesaingnya. Kelebihan ini berasal dari sumber daya dan kemampuan perusahaan, sehingga unit bisnis memiliki kinerja yang lebih baik di pasar yang sama. Ada 5 strategi kompetensi dasar dalam bersaing. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya adalah strategi untuk menjadi perusahaan dengan biaya produksi yang paling rendah sehingga mampu bersaing melalui harga. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Strategi ini dilakukan dengan membedakan produk atau layanan agar memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh para pesaing. Yang ketiga yaitu strategi inovasi. Strategi inovasi adalah strategi dengan menciptakan cara baru dalam menjalankan bisnis, baik dari produk, jasa, maupun prosesnya. Yang keempat yaitu strategi pertumbuhan. Strategi ini bertujuan untuk memperluas usaha perusahaan agar dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Dan yang kelima yaitu strategi aliansi. Strategi aliansi adalah strategi kerjasama dengan pihak lain untuk memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan implikasi strategi terhadap sistem pengendalian. Strategi perusahaan mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian dirancang. Perusahaan yang terdiverifikasi membutuhkan pengendalian yang lebih fleksibel, sedangkan perusahaan industri tunggal dapat menggunakan pengendalian yang lebih terpusat. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan yang terakhir, yaitu metode penentuan harga transfer. Terdapat beberapa metode untuk menentukan metode penentuan harga transfer. Salah satunya adalah metode pricing. Metode pricing dalam penentuan harga transfer adalah cara perusahaan menetapkan harga antar divisi agar pembagian laba dan penilaian kinerja masing-masing unit menjadi adil dan wajar. Lalu, ada 5 jenis metode yang dapat digunakan dalam penetapan nilai wajar. Yang pertama ada Comparable Uncontrolled Price atau CUP. Metode CUP menilai kewajaran harga dengan membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga pasar dari transaksi independen yang sejenis. Dan yang kedua yaitu Resale Price Method atau RPM. Metode RPM menentukan harga transfer dengan mengurangkan laba kotor wajar dari harga jual kembali kepada pihak independen. Dan yang ketiga ada Cost Plus Method atau CPM. Metode CPM menetapkan harga transfer berdasarkan biaya yang dikeluarkan ditambah laba kotor yang wajar. Yang keempat ada Transactional Net Margin Method atau TNMM. Metode ini menilai kewajaran harga transfer dengan membandingkan laba bersih transaksi afiliasi dengan laba bersih transaksi independen. Dan yang terakhir yaitu Profit Split Method atau PSM. Metode PSM menentukan kewajaran harga transfer dengan membagi laba gabungan sesuai kontribusi masing-masing pihak dalam transaksi. Baik, terima kasih. Itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan melalui video ini. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan pembahasan tersebut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.